Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Satu dari sekian ibadah yang sangat agung dan mulia adalah ibadah berdoa kepada Allah. Bagaimana ibadah yang ini tidak mulia? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala jamin dikabulkan. Kemudian Allah ancam mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian akan kukabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan kelak masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ini nas menunjukkan akan wajibnya kita berdoa kepada Allah. Dan doa merupakan ibadah yang sangat utama. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi kemuliaan ibadah doa. Doa merupakan ruhnya ibadah, yang hampir semua ibadah yang kita kerjakan mesti terdapat di dalamnya doa. Kita mau sholat, ada doanya. Kita mau puasa, ada doanya. Kita mau bayar zakat, ada doanya. Kita mau haji, mau umroh, ada doanya. Kita mau birrul walidain, silaturahim, ada doanya. Tidak ada satupun ibadah kepada Allah yang lepas dari yang namanya doa. Makanya doa ibadah yang sangat utama. Dan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ad-du'a huwal ibadah. Doa kata Nabi adalah ibadah. Nabi sebutkan seperti itu. Padahal kan kita paham yang namanya ibadah itu banyak, bukan cuma doa saja. Tapi ketika Nabi khususkan doa itu ibadah, ini menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling utama. Sama persis ketika Nabi bilang, ketika Nabi bersabda, al-hajju arafah. Haji itu kata Nabi wukuf di Arafah. Padahal kita paham juga yang namanya haji itu bukan cuma wukuf di Arafah. Haji itu tawaf di Ka'bah, haji itu sa'i antara Safa dan Marwah, haji itu ada ritual melontar jamrah, ada mabit di Mina, di Musdalifah, masih banyak lagi. Tapi kenapa Nabi menyebutkan al-hajju Arafah? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kata para ulama, sebab wukuf di Arafah di antara ibadah haji yang paling penting. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Maka secara khusus Nabi sebut seperti itu. Nah sama ketika Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang sangat utama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setiap kita berdoa, kita berharap, kita bermohon supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Makanya di penghujung doa kita berkata amin. Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Itu artinya amin. Karena dengan penuh harapan supaya doa kita diperkenankan sama Allah. Dan kita tidak tahu apakah doa kita diijabahi oleh Allah ataukah tidak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sana ada seseorang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin doanya akan dikenal, akan diperkenankan oleh Allah, didengar oleh Allah, dan Allah kabulkan. Yang jamin Rasulullah SAW sendiri. Siapa dia? Seorang yang mulia dari kalangan tabi'in. Dialah Abu Amr Uwais bin Amir Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita kisahkan sedikit tentang tabi'in yang mulia ini, Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarani, beliau ini seorang tabi'in yang mulia yang diistilahkan oleh para ulama ahli hadis, beliau ini sebagai mukhadram. Mukhadram itu beliau yang hidup di masa Nabi tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Makanya Uwais Al-Qarani tidak disebut sebagai bagian dari sahabat. Kalau kita cek buku sahabat-sahabat Nabi, tidak akan ketemu nama Uwais Al-Qarani. Karena Uwais Al-Qarani tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Nah, sementara definisinya sahabat itu, kata ulama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Sahabat itu definisinya adalah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal di atas Islam, beriman kepada Nabi. Nah, itu namanya sahabat. Jadi walaupun hanya sesaat berjumpa dengan Nabi, itu sahabat. Orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi, tapi hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi, diistilahkan dengan tabi'in. Nah, mereka ini yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanannya, walaupun belum sempat berjumpa dengan Nabi.
Mereka lah yang diistilahkan dari kalangan para at-tabi'un atau para tabi'in. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kan orang-orang yang berada di generasi terbaik. Makanya dalam hadis Abdullah bin Busur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah pernah bersabda, "Tuba man ra'ani." Sungguh beruntung, kata Nabi, orang yang sempat melihat saya. Yang melihat Nabi sahabat. Beruntung orang itu, kata Nabi. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan keberuntungan juga bagi orang yang sempat melihat orang yang pernah melihat saya, yakni orang yang sempat melihat sahabat, para tabi'in. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan beruntung, kata Nabi, orang yang sempat melihat orang yang sempat melihat orang yang sempat melihat saya. Maksudnya orang yang sempat melihat muridnya sahabat para tabi'in, dialah yang diistilahkan dengan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mereka ini berada di generasi terbaik, berada di generasi yang kata Nabi dalam hadis yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, Uwais Al-Qarani berada pada generasi itu. Walaupun beliau bukan sahabat, tetapi beliau seorang tabi'in yang mulia, mukhadram, yang sempat berjumpa dengan sahabat, hidup memang di masa Rasulullah, tapi tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa tak sempat berjumpa dengan Rasulullah? Karena Uwais Al-Qarani ini beliau tinggal di negeri Yaman, yang ketika itu ya lumayan jauh dengan kota Madinah, dan belum ada alat transportasi yang canggih seperti zaman sekarang. Nah, karena beliau tempat tinggalnya jauh dari Nabi, beliau sempat dengar Rasulullah itu tersebar Islam, sehingga beliau masuk Islam. Dan beliau sangat ingin berjumpa dengan Nabi sebenarnya. Tapi qaddarullah wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan beliau tak sempat berjumpa dengan Nabi. Beliau hanya sempat berjumpa dengan sahabat. Salah satu sahabat yang beliau jumpai adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan beliau tak ingin berjumpa dengan Nabi, beliau sangat ingin berjumpa dengan Nabi. Tapi karena beliau sibuk merawat ibunya, memelihara ibunya, berbakti kepada ibunya, sehingga itu menghalangi beliau untuk berjumpa dengan Nabi. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat, Uwais Al-Qarani ini sempat datang ke Madinah mau berjumpa dengan Nabi, tapi ketika itu Nabi tidak sedang berada di Madinah. Beliau melakukan jihad fisabilillah, sehingga beliau hanya berjumpa dengan istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ibunya Uwais sudah berpesan, "Wahai Uwais, kalau kau tidak berjumpa dengan Nabi, segeralah pulang." Maka mendengarkan pesan ibunya ini, tak berjumpa memang dengan Nabi, beliau sangat ingin bertahan sebenarnya. Tapi karena baktinya sama orang tuanya, dia dengarkan apa yang diperintahkan oleh ibunya, beliau pulang ketika itu. Dan sampai saat itu beliau tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat atau tabi'in yang mulia ini yang bernama Uwais Al-Qarani ini, beliau adalah seorang tauladan. Beliau orangnya zuhud. Beliau dikenal dengan pemimpin para tabi'in di zamannya. Nama lengkap beliau Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza' bin Malik Al-Qarani Al-Muradi Al-Yamani. Itu nama beliau. Jadi beliau ini dari negeri Yaman, dari kabilah suku Murad. Di suku Murad itu kabilah besar. Ada kabilah kecilnya namanya kabilah Qaran.
Uwais Al-Qarani berasal dari kabilah Qaran, makanya beliau dinisbatkan dengan Qaran, yakni Al-Qarani. Bukan namanya itu, nisbatnya saja. Nisbat kepada kampungnya, sukunya berasal dari suku Qaran. Maka beliau dikenal dengan Uwais Al-Qarani. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu kisah yang masyhur dari Uwais Al-Qarani ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, diceritakan dari Usair bin Jabir bahwa tatkala datang penduduk Yaman, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyelidiki rombongan dari negeri Yaman ketika itu, dan beliau bertanya, Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab tanya kepada rombongan dari Yaman ketika itu, hal fikum ahadun min Qaran, wahai penduduk Yaman, apakah di antara kalian ada seseorang yang berasal dari suku Qaran? Umar tanya seperti itu. Dan memang Umar ini sudah lama mencari-cari informasi tentang seseorang dari Yaman dari suku Qaran. Kenapa? Nah, nanti akan disebutkan nanti. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya ada satu rombongan dari negeri Yaman datang ke Madinah. Kemudian Umar tanya, ada ndak orang dari suku Qaran? Maka ditunjukkanlah, ini kami berasal dari suku Qaran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu melihat ada seseorang. Kemudian beliau bertanya, man antum? Kamu ini siapa? Katanya, ana Uwais. Saya Uwais. Ternyata inilah orang yang dicari-cari oleh Umar selama ini. Umar memang cari seseorang yang bernama Uwais dari suku Qaran. Maka Umar tanya, mas muka, namamu siapa tadi? Kata dia, Uwais. Nama saya adalah Uwais. Maka Umar lebih memastikan lagi, min Murad, min Qaran. Kamu Uwais dari suku Murad, kemudian dari suku Qaran? Kata Uwais Al-Qarani, na'am, saya memang dari suku Murad, saya dari Qaran. Maka Umar tanya lagi, hal laka walidah? Apakah kamu punya seorang ibu? Kata Uwais, na'am ya Amirul Mukminin. Ya wahai Amirul Mukminin, saya memang punya ibu. Uwais pun bertanya-tanya, kok bisa Amirul Mukminin tahu tentang saya? Ada apa ini? Ada apa ini? Dalam hati Uwais bin Amir ketika itu. Maka Umar pun bertanya lagi, fahal kana bika minal bayadi syai'un? Apakah kamu wahai Uwais pernah menderita penyakit belang, penyakit sopak? Kata Uwais, na'am, betul aku pernah menderita penyakit itu. Tapi aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sembuhkan penyakitku itu, dan tidak tersisa kecuali hanya sebesar uang dirham di bagian pusarku. Itu sebagai pengingat kepadaku dari Tuhanku. Nah, kata Uwais. Uwais pun semakin penasaran, kok bisa Umar bin Khattab tahu ini? Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Umar langsung bertanya dan meminta kepada Uwais, wahai Uwais, istaghfirli, mintakanlah ampun kepadaku, mintakanlah ampun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosaku. Berdoa kepada Allah. Semakin bertambah heran Uwais ini. Kata Uwais Al-Qarani, wahai Amirul Mukminin, engkaulah yang lebih pantas untuk memintakan ampun untuk diriku. Engkau adalah sahabat Rasulullah, aku bukan sahabat. Kata Uwais Al-Qarani. Maka Umar bin Khattab pun mengungkap hikmah dari
pertanyaan beliau dan permintaan beliau ini. Ada apa dengan Umar ini? Ternyata Umar berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Wahai Uwais, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda menyebut namamu. Rasul Pak tidak pernah berjumpa dengan Uwais ini, tapi namanya disebut sama Nabi. Nah, ini luar biasanya beliau ini. Nabi pernah menyebut namamu wahai Uwais. Nabi bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Dalam satu riwayat dikatakan, ya'ti alaikum Uwais bin Amir min amdadil Yaman min Murad summa min Qaran. Kata Nabi, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir. Dia dari penduduk Yaman, dari suku Murad, kemudian dari suku Qaran. Lengkap Nabi sebutkan namanya plus suku-sukunya juga. Padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, lahu walidah huwa bihi barun alaihi. Uwais ini punya seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian kata Nabi, Uwais ini lau aqsama 'alallah la abarrah. Andaikan dia bersumpah dengan nama Allah, maka pasti Allah kabulkan doanya itu. Subhanallah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu, wahai Uwais. Engkau punya ibu kan? Dan engkau berbakti sama ibumu itu. Dan persis seperti yang disebutkan oleh Nabi. Engkau punya penyakit dan pernah engkau menderita penyakit ini, kemudian Allah sembuhkan penyakitmu, tidak tersisa kecuali hanya sebesar uang dirham, mata uang dirham, uang logam dirham yang berada di pusarmu. Persis seperti yang disebut oleh Nabi. Maka Rasul pun berpesan kepada saya, wahai Uwais, fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Apabila engkau mampu mendapati orang ini, maka mintalah kepada dia supaya Allah mengampuni dosa-dosamu, karena doanya itu terkabul. Umar ini Pak, subhanallah. Umar bin Khattab yang minta ini kepada Uwais Al-Qarani. Padahal siapa Umar? Sahabat Rasulullah, sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, dijamin masuk surga, punya keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sampai kata Nabi, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Andaikan ada nabi setelah saya, maka orangnya pasti Umar. Tapi sayangnya tak ada lagi nabi setelah saya, kata Rasul. Ini keutamaan Umar. Tapi bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab minta kepada Uwais supaya dia berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini karena beliau mengamalkan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mendengarkan itu Uwais Al-Qarani pun beliau mengangkat tangannya dan memintakan ampun kepada Allah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar tanya kepada Uwais, "Ya Uwais, aina turid? Kamu sebenarnya pengen kemana wahai Uwais?" Kata Uwais, "Aku ingin pergi ke Kufah wahai Amirul Mukminin." Kufah itu di Irak. "Aku ingin pergi ke sana wahai Amirul Mukminin." Kata Umar menawarkan kepada Uwais, "Wahai Uwais, aku akan tulis kepada gubernur Kufah agar memberikan sesuatu kepadamu." Kata Uwais, "Ya Amirul Mukminin, aku tak ingin yang seperti itu. Biarlah aku bersama rombonganku dan aku tidak ingin diistimewakan, dilebihkan atas siapapun." Subhanallah. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala orang yang mulia, tapi bersamaan dengan itu orangnya rendah hati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapa Uwais ini? Jadi Uwais ini beliau bukan orang siapa-siapa. Beliau itu orangnya miskin, tak punya harta. Bahkan jangankan itu, untuk makan bahkan pakaian pun beliau kadang tak punya.
Sehingga diriwayatkan bahwa Uwais Al-Qarani ini jarang berjumpa dengan orang-orang. Kenapa? Beliau tak punya baju yang cukup. Subhanallah, saking miskinnya. Nah, sampai ada seseorang yang menawarkan kepada beliau selembar baju untuk dipakai Uwais. Uwais sebenarnya menolak. Karena Uwais ini bukan orang yang dikenal sama orang-orang yang lain. Beliau dikenalnya orang miskin, orang yang tak punya kedudukan, tak. Uwais sebenarnya menolak. Kata Uwais, jangan sampai nanti orang menuduh saya. Tapi orang ini memaksa supaya terima wahai Uwais, terima wahai Uwais. Akhirnya diterima oleh Uwais, dipakai sama Uwais bajunya. Muncullah fitnah kepada beliau. Orang-orang berkata, ini Uwais ini kira-kira siapa lagi orang yang dia tipu? Bisa-bisanya dia dapat pakaian itu. Orang miskin ini. Subhanallah, orang-orang tak tahu ketika itu keutamaan Uwais Al-Qarani ini. Inilah orang yang dikatakan tak dikenal di dunia dia, tak viral di dunia dia, tapi viral di atas langit, terkenal di atas langit. Uwais Al-Qarani. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya ketika peristiwa Umar bin Khattab minta kepada Uwais supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memintakan ampun untuk dirinya, ada seorang dari Kufah yang mendengarkan hal tersebut. Beliau ini habis haji, ketemu sama Umar. Tanya Umar, kamu tahu enggak orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Kata orang ini yang dari Kufah, saya tahu. Dia ini orang bukan siapa-siapa wahai Amirul Mukminin, orang miskin dia ini. Kata Umar, dia itu orang mulia dia itu. Kau ketemu sama dia, Rasul sebut dia. Akhirnya orang ini tahu kemuliaan Uwais Al-Qarani. Cepat-cepat dia datang ke Kufah, kemudian datang ke rumah Uwais Al-Qarani. Habis haji nih Pak, habis pulang haji. Kemudian dia langsung berkata kepada Uwais, wahai Uwais, istaghfirli, mohonlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kata Uwais, loh bagaimana bisa? Kamu baru selesai dari berangkat ibadah haji. Kamulah yang lebih pantas memintakan ampun untuk diriku, bukan aku. Kata orang ini, tidak wahai Uwais, engkau yang lebih pantas mintakan ampun untukku. Maka Uwais berkata, kamu ini berjumpa dengan Umar kah? Kata orang itu, iya wahai Uwais. Nah, maka Uwais pun memintakan ampun untuknya. Semenjak itu beliau berkata kepada orang itu, jangan kau kabarkan hal yang seperti ini kepada orang lain. Jangan. Subhanallah, beliau tetap rendah hati. Beliau merasa tidak pantas untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala doa, sekalipun sudah dapat rekomendasi dari Nabi. Tapi beliau orangnya rendah hati. Nah, tapi subhanallah, yang namanya berita ya, itu tak tertahan, tersebar di Kufah ketika itu Uwais Al-Qarani. Sampai akhirnya beliau pun tak terlihat lagi di mana rimbanya, wallahu alam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengapa Uwais bisa mulia seperti itu? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hebatnya Uwais ini pernah disebutkan juga oleh Nabi. Dalam satu hadis, beliau mampu dan bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada Bani Tamim. Rasul yang bilang sendiri dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati akthar min Bani Tamim. Kata Nabi, akan masuk surga dengan syafaat seseorang dari umatku. Dia memberi syafaat kepada manusia yang lebih banyak daripada Bani Tamim. Nabi tidak sebut di dalam hadis ini siapa orangnya, tapi para ulama mengatakan orangnya adalah Uwais bin Amir Al-Qarani. Subhanallah, dipastikan oleh sebagian ulama namanya adalah Uwais Al-Qarani. Jadi bukan hanya masuk surga, tapi bisa memberi syafaat kepada orang lain supaya masuk surga juga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa rahasia keistimewaan Uwais Al-Qarani ini sampai doanya makbul, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kemuliaan Uwais ini? Beliau bukan sahabat,
Beliau bukan sahabat, tapi namanya itu sudah disebut oleh Nabi dalam keadaan Nabi belum sempat juga berjumpa dengan dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keutamaan Uwais Al-Qarani itu dilihat dari baktinya dia kepada ibunya. Makanya Nabi sebutkan, huwa laha walidah laha baran alaiha. Sesungguhnya Uwais ini punya seorang ibu dan sangat berbakti sama ibunya. Diceritakan, Pak, suatu hari ibunya meminta sesuatu kepada Uwais. Ibunya ini seorang yang cacat, wanita yang cacat. Nah, dan Uwais ini sudah dikenal memang sangat berbakti, sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang diminta ibunya, maka Uwais pasti akan penuhi. Apapun itu. Dan beliau menomorsatukan kepentingan ibunya ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Suatu hari ibunya Uwais berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais, ibu ini sudah tua. Andaikan kematian mendatangi ibu, maka ibu pengen, wahai Uwais, ibu pengen akan sesuatu. Tapi apa kira-kira mungkin, wahai Uwais?" Kata ibunya. Maka kata Uwais Al-Qarani, "Apa itu, wahai ibuku? Katakanlah, aku akan penuhi semampuku." Kata ibunya, "Wahai Uwais, ibu pengen haji. Ibu pengen naik haji," kata ibunya Uwais. Mendengarkan permintaan itu, Uwais Al-Qarani sempat termenung, Pak. Beliau berpikir, bagaimana caranya saya menaikkan haji untuk ibu saya ini? Nah, kami ini orang miskin, kami tidak punya apa-apa. Untuk makan aja susah, pakaian pun kadang tidak punya. Nah, kalau mau naik haji, itu jaraknya dari Yaman ke Madinah itu masih ribuan kilo. Masih ribuan kilo. Dari Yaman ke Madinah, Pak, ke Makkah, ke Arab Saudi, itu kalau naik pesawat saja sekarang sekitar 2 jam lebih. Itu dari Yaman ke Saudi Arabia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Uwais pun berpikir, bagaimana caranya aku mengabulkan permintaan ibuku ini? Nah, sementara jarak kami sangat jauh, kami tak punya apa-apa, kendaraan pun tak punya. Ketika itu kalau orang mau naik haji dari Yaman, ya minimal dia naik onta kalau bisa. Itu pun perjalanan berhari-hari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendengarkan permintaan ibunya ini, Uwais berkata dalam hatinya, "Aku tak pernah menolak permintaan ibuku." Tapi ketika itu Uwais sulit menjawab permintaan ibunya ini. Bagaimana caranya? Ibunya sudah cacat lagi, tinggalnya jauh, miskinnya dia, tak punya apa-apa, tak punya kendaraan. Dan lagi beliau ketika itu masih menderita penyakit belang tadi, penyakit sopak tadi, penyakit albino kalau istilahnya zaman sekarang ini. Tapi subhanallah, Uwais tidak surut semangatnya, tidak pupus harapannya. Tetap dia usahakan bagaimana caranya supaya ibunya naik haji. Maka ketika itu, Pak, dia pun berusaha mengumpulkan uang, bukan untuk berangkat haji, tapi untuk beli anak sapi. Tidak cukup uangnya kalau mau beli yang lain. Beli anak sapi dia. Untuk apa beli anak sapi? Jadi anak sapi ini, Pak, digendong. Tiap hari digendong oleh Uwais menuju puncak gunung. Digendong itu anak sapi, Pak. Sampai di puncak turun lagi. Kemudian naik lagi Uwais, gendong anak sapi ini, turun lagi dia. Tiap hari Uwais melakukan pekerjaan seperti itu. Sampai-sampai orang-orang di situ bilang, Uwais sudah gila. Ngapain dia gendong anak sapi ke puncak gunung, kemudian bolak-balik seperti itu, tiap hari lagi begitu? Ngapain dia melakukan itu?
Orang-orang tuduh Uwais ini orang gila sudah. Tidak ada akalnya dia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi Uwais tak peduli dia. Terus dia melakukan pekerjaan itu. Sampai tidak terasa 8 bulan beliau lakukan pekerjaan itu. Tadinya sapinya tadi, yang kecil tadi itu anak sapi sudah mulai tumbuh dewasa juga. Sampai disebutkan itu anak sapi itu beratnya sekitar 100 kilo di punggungnya Uwais Al-Qarani. Nah, mengapa beliau lakukan itu? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah genap 8 bulan, tibalah musim haji ketika itu. Subhanallah. Maka beliau pun datang ke ibunya. Wahai ibu, mari kita naik haji. Naiklah di atas punggungku. Subhanallah. Ternyata Uwais Al-Qarani ya, selama 8 bulan naik gunung gendong anak sapi itu untuk melatih dirinya supaya dia kuat gendong ibunya ke Mekah. Allahu Akbar. Wahai ibuku, naiklah ke pundakku, kita berangkat ke Mekah. Subhanallah. Perjalanan berhari, ribuan kilometer ini Pak. Tapi beliau sudah persiapkan itu. Beliau sudah persiapkan itu. Tidak ada yang tak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, maka beliau gendong ibunya jalan kaki Pak. Jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Sampai di Mekah beliau tawaf gendong ibunya, karena ibunya cacat, tidak bisa jalan. Beliau gendong tawaf 7 putaran di Ka'bah. Nah, kemudian beliau bawa ibunya sa'i antara Safa dan Marwah, sambil beliau menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni ibuku, ya Allah berikan surga untuk ibuku. Terus menerus Uwais Al-Qarani berdoa seperti itu. Sampai ibunya sendiri berkata, berbisik kepada Uwais, wahai Uwais, cukup doamu itu sudah. Mintakan untuk dirimu dan surga untuk dirimu, wahai Uwais. Kata Uwais, wahai ibuku, demi Allah, Allah mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Cukup untukku ridhomu engkau, ridhomu wahai ibuku untuk diriku. Itu cukup bagi diriku. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kisah Uwais Al-Qarani. Disebutkan dalam satu riwayat, Uwais Al-Qarani ketika berjumpa dengan salah satu sahabat ketika itu di Makkah, sehabis beliau menunaikan ibadah ritual haji, manasik haji, beliau tunaikan semuanya sambil menggendong ibunya. Betapa mulianya, betapa hebatnya Uwais Al-Qarani ketika itu. Beliau sempat berjumpa dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, sungguh aku ini seorang dari Yaman. Aku naik haji jalan kaki. Aku bersama ibuku, dan ibuku ku gendong di belakangku, wahai Umar, wahai Ibnu Umar. Ketika tawaf, aku gendong dia keliling tawaf Ka'bah. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah, aku gendong dia. Terus seperti itu. Wahai Ibnu Umar, apakah apa yang kulakukan ini sudah cukup membayar jasa-jasa ibuku kepadaku? Kata Uwais kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? La wala bi safratin wahidah. Belum wahai Uwais, kau belum membayarnya. Bahkan satu hentakan nafasnya ketika melahirkan kamu belum kamu bayar. Subhanallah. Padahal kalau mau dibilang, Uwais Al-Qarani ini sudah luar biasa kepada ibunya. Tapi Ibnu Umar mengatakan, satu hentakan nafasnya belum kau bayar. Belum kau bayar itu. Ini jamaah sekalian, sebagai pelajaran bagi kita, mana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Lihat Uwais Al-Qarani, bakti yang luar biasa yang beliau berikan kepada ibunya. Tapi bersamaan dengan itu, tetap kemuliaan orang tua, kemuliaan seorang ibu.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah rahasia mengapa Uwais Al-Qarani menjadi orang yang sangat terkenal di atas langit. Viral dia di atas langit, walaupun tak viral di dunia ini. Ketika itu orang-orang mencibir Uwais Al-Qarani. Tidak kenal siapa Uwais ini, padahal dia orang yang mulia. Kenapa, Pak? Baktinya kepada kedua orang tuanya. Itu yang menyebabkan doanya terkabulkan. Makanya kalau kita ingin supaya doa kita diijabahi oleh Allah, supaya doa kita diperkenankan oleh Allah, maka mana bakti kita sama orang tua kita? Jikalau dia masih hidup, ada bersama kita, muliakan dia, pegang tangannya, penuhi apa yang dia inginkan. Kalau dia sudah meninggal, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, doakan dia, muliakan dia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian kisah dari seorang yang mulia Uwais Al-Qarani. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ambil pelajaran darinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.